Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novenda Aing Kristiandani dari Prodi PPKN. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab, hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terikat oleh aturan. Itu berarti bahasa Indonesia yang baik hendaknya memperhatikan situasi kebahasaan di mana, kapan, dengan siapa bahasa itu digunakan. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah ejaan, pembentukan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, dan kaidah penalaran. Jika semua kaidah itu ditaati secara saksama dan konsisten, pemakaian bahasa Indonesia itu dikatakan benar. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang memperhatikan norma-norma kemasyarakatan atau situasi yang berlaku. Jika situasi formal, bahasa yang dipakai sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Dan bila situasi non-formal, cukup digunakan ragam santai atau ragam non-baku. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan bahasa, yaitu yang pertama, kesalahan ejaan, yang kedua, kesalahan diksi, yang ketiga, kesalahan struktur, keempat, kesalahan dalam kalimat. Kesalahan ejaan meliputi kesalahan penggunaan huruf kapital, kesalahan penggalan kata, penulisan serapan, dan penggunaan tanda baca. Yang kedua, kesalahan diksi meliputi dua kesalahan, yaitu kesalahan penggunaan dua kata bersinonim dalam satu frasa, kesalahan penggunaan kata tanya tetapi tidak bertanya. Yang ketiga, kesalahan struktur meliputi kesalahan penggunaan kalimat aktif tanpa subjek, kesalahan menempatkan kata kerja di depan kata benda, kesalahan kalimat tanpa unsur predikat, dan kesalahan penempatan kata dengan kata depan di depan objek. Yang keempat, kesalahan dalam kalimat meliputi kesalahan salah yang disebabkan oleh kesalahan bentuk kata, kesalahan kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan arti kata, kesalahan kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan fungsi, kalimat salah yang disebabkan oleh kata yang salah yang sesungguhnya, dan kesalahan salah akibat kesalahan kalimat tidak logis. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan bahasa baik dan benar. Yang pertama, isi atau makna. Yang kedua, keadaan pemakaian bahasa. Yang ketiga, halayak atau sasaran. Yang keempat, sarana atau saluran yang digunakan. Dan yang kelima, cara berhubungan langsung atau tidak langsung. Saya jelaskan. Yang pertama, isi atau makna, yaitu berhubungan dengan pikiran, gagasan, atau perasaan yang disampaikan. Yang kedua, keadaan pemakaian bahasa, yaitu berhubungan dengan suasana tempat atau waktu bahasa. Yang ketiga, halayak atau sasaran, yaitu digunakan dalam perkenaan usia, gender, pendidikan, pekerjaan, dan kedudukan. Yang keempat, sarana atau saluran yang digunakan, yaitu seperti melalui telepon, radio, televisi, atau SMS, dan lain-lain. Yang kelima, cara berhubungan langsung atau tidak langsung, yaitu misalnya melalui forum rapat, televisi, radio, dan surat.
Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang manfaat menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama, bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan budaya. Selain itu, bangsa Indonesia tidak akan kehilangan jati dirinya karena bahasa yang digunakan adalah bahasa nenek moyangnya. Yang kedua, meningkatkannya rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga, mencerminkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur kata yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan mencerminkan pribadi yang baik, sopan, dan santun. Yang keempat, mempermudah dalam komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau dipahami oleh orang lain. Dengan komunikasi, kita mempelajari dan mewarisi semua yang pernah dicapai oleh nenek moyang kita. Dan yang kelima, mempermudah kita untuk berintegrasi dan beradaptasi secara sosial. Bahasa di samping sebagai salah satu unsur kebudayaan, memungkinkan pula manusia memanfaatkan pengalaman-pengalaman mereka, mempelajari dan mengambil bagian dari pengalaman-pengalaman itu, serta belajar berkenalan orang-orang lain. Dan yang kelima, penerapan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapan bahasa Indonesia, kita akan dihadapkan dengan beberapa situasi di antaranya. Yang pertama, situasi rapat. Adalah situasi di mana menomorsatukan tingkat kesopanan baik berperilaku maupun bertutur kata dengan orang lain. Contoh penerapannya, yang pertama, saat berpidato. Contohnya, pertama-tama kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin Tuhan, kita bisa hadir dalam rangka pembukaan pelaksanaan acara perpindahan sekolah ini. Contoh saat rapatnya, si A, kami sepakat untuk menurunkan harga penjualan kain di bulan ini. Si B, kalau demikian kami segera menindaklanjut keputusan Bapak. Kedua, situasi formal. Dalam situasi formal, biasanya digunakan kalimat yang menyimpang dari kaidah kata bahasa dan cenderung gaul. Contohnya, si A saat berbicara dengan teman. Re, nanti datang ya ke rumahku. Si B, oke Sa. Dan yang ketiga, situasi semi formal. Suatu peristiwa komunikasi yang terjadi dalam situasi campuran antara resmi dan tidak resmi atau semi formal. Ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa yang mengacu pada kaidah-kaidah kebahasaan, namun dilakukan secara konsisten. Contoh penerapannya pada majalah. Contohnya, bagaimana bisa generasi zaman sekarang tidak punya moral? Sekian penjelasan dari saya tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.